Hai semua, kembali lagi bersama gua Ans di pembahasan kelanjutan anime Isekai wa Smartphone. Video ini tentu adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi bagi yang belum nonton video sebelumnya bisa tonton terlebih dahulu. Dan kalau sudah baru lanjut ke video ini. Oke, cukup untuk openingnya. Sekarang kita langsung aja ke inti videonya. Oke, let's go. Beberapa hari telah berlalu semenjak kejadian di video sebelumnya. Sensor yang telah berikan ke Guile langsung berfungsi dengan baik dan berhasil menemukan 3 monster kristal kelas rendah di kota pelabuhan di barat laut Rifurizu. Karena yang muncul adalah kelas rendah, jadi yang menghabisi monster kristal itu adalah para adventur Guile di sana. Tapi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, alat ini tuh membutuhkan waktu kurang lebih dari 3 hari untuk melacak monster kristal. Jadi cukup sulit bagi pihak Guile atau yang memantau sensor ini, karena mereka itu harus terus mengawasi sensor ini selama 3 hari 24 jam. Selain itu juga setelah material monster kristal diperkenalkan, sekarang pihak Guile itu telah memulai membeli material monster kristal yang telah berhasil dikalahkan. Layaknya seperti material-material dari monster lainnya dengan harga yang cukup tinggi. Nah kemudian mereka akan menjualnya kembali ke para pedagang. Dengan ini Teo pun jadi berpikir untuk membeli material monster kristal saja ke depannya. Tapi walaupun para adventur itu sekarang sudah diperbolehkan melawan monster kristal kelas rendah, pihak Guile itu tidak sembarangan untuk memilih adventur untuk menangani masalah ini. Hanya adventur yang sangat dipercaya yang diperbolehkan menerima quest ini. Alasannya itu supaya tidak ada adventur sok-sokan yang mengambil quest ini lalu meninggalkannya setelah tahu kalau dia itu nggak bisa mengalahkan monster kristal. Selain memberikan sensor ini ke pihak Guile dan negara aliansi, Teo juga memberikan sensor ini ke suku lautan hutan besar melalui suku Lauri dan Pam. Kemudian cara mereka itu untuk melaporkan kalau semisalkan di sana itu muncul monster kristal adalah dengan cara suku yang terdekat dengan letak monster kristal yang datang atau yang menemukan monster kristal akan melapor ke suku Lauri menggunakan seekor burung, yang kemudian Pam sebagai perwakilan suku Lauri nantinya itu akan melaporkan kembali ke Brunhild melalui Gate Mirror. Karena cuma suku Lauri saja yang diberikan Gate Mirror oleh Toya. Karena banyak kan suku di sana. Memang terkesan ribet dan sulit, tapi Toya tidak bisa melakukan apapun lagi. Jadi Toya cuma bisa berdoa agar monster kristal di sana itu nggak muncul. Dan sekarang kita balik ke timeline pada hari ini. Sekarang Toya itu sedang mendemonstrasikan sebuah troli dan rel yang Toya buat di Brunhild ke para pimpinan aliansi, yang bertujuan untuk memberikan mereka itu pemahaman tentang kereta api, seperti kegunaannya dan larangan-larangannya. Contohnya itu kayak tidak boleh mendekati rel saat kereta api itu sedang melintas. Toya melakukan ini karena Toya itu ingin membuat kereta api di seluruh negara aliansi dengan tujuan untuk memudahkan sektor perdagangan dan transportasi. Lalu alasan troli yang dipakai untuk demonstrasi sekarang itu supaya untuk meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan jika saja terjadi. Menurut Shizuka DKK, kereta api ini itu sudah ada di masa lalu. Walaupun perbedaannya itu kereta api di dunia baru ini memakai sihir. Jadi bisa dikatakan Toya itu saat ini sedang mencoba untuk menghidupkan kembali teknologi kuno di dunia baru daripada membawa teknologi dari dunia lain seperti biasanya. Sikatnya Toya pun menjelaskan kegunaan dari kereta api. Lalu Toya juga memberikan sebuah saran ke setiap negara aliansi untuk membuat kelebaran rel atau gauge yang sama, supaya mereka itu tidak perlu lagi repot untuk membuat ulang relnya jika saja negara aliansi lainnya itu ingin memberikan kereta api sebagai hadiah, atau pas kereta api dari negara satu ingin pergi ke negara aliansi lainnya. Di dunia lama Toya, lebar rel kereta api umumnya atau standarnya itu adalah 1435 mm. Sedangkan untuk di Jepang sendiri itu menggunakan ukuran yang sempit, yaitu 1067 mm. Kecuali kereta tercepat di Jepang, yaitu kereta Shinkansen yang memakai ukuran yang standar. Karena hal itu Toya pun menyarankan untuk memakai ukuran yang standar. Dan di sini sekarang akhirnya kita itu diberitahu tentang pekerjaan kakek Toya, yang ternyata adalah seorang pengukur kelebaran rel kereta api. For info, rel kereta api itu bisa melebar atau menyusut jika terkena suhu panas atau dingin yang berlebih. Jadi pekerjaan kakek Toya itu adalah untuk memastikan apakah sebuah rel itu melebar atau menyusut atau tidak berubah sama sekali. Pekerjaan ini itu sangat penting karena penyusutan atau pelebaran rel adalah penyebab kereta api itu keluar dari rel. Toya seringkali diceritakan oleh kakeknya betapa pentingnya pekerjaan ini. Setelah selesai membicarakan berbagai pertimbangan tentang rel dan kereta api, para pimpinan laki-laki seperti biasa mereka itu langsung bermain-main. Dan sekarang mereka itu bermain-main dengan troli. Sedangkan 2 pimpinan perempuan sisanya, mereka itu fokus melihat instruksi dan gambar rel yang Toya berikan ke seluruh pimpinan. Dan mereka berdua itu sepertinya itu sudah mendapatkan ide atau cara untuk memanfaatkan rel ini.
Lalu beberapa hari kemudian di kota Brunhilde, sebentar lagi musim semi itu akan datang. Para wisatawan, adventur, dan pedagang itu sudah mulai berdatangan ke Brunhilde. Jalan-jalan sudah mulai ramai hingga ke titik menjadi sesak. Awalnya Toya itu nggak kepikiran apa yang akan terjadi ke depannya dengan negaranya ini. Tapi Toya sangat bersyukur karena ternyata negaranya itu berkembang dengan cukup baik. Lalu di saat Toya itu sedang enak-enak berjalan-jalan di kota sambil melihat perkembangan negaranya, seekor kucing putih tiba-tiba datang dan berbicara menggunakan suaranya Tsubaki. Ini itu adalah ninjutsu shinobi Takeda yang membuat penggunanya itu bisa mengeluarkan suara dari arah lain. Jadi sekarang Tsubaki itu sedang bersembunyi di suatu tempat dan memakai kucing ini sebagai perantara untuk berbicara dengan Toya. Tsubaki di sini tidak mau langsung bertemu dengan Toya karena dia itu ingin melaporkan sesuatu berita yang bersifat rahasia. Dan berita itu tentang keadaan Isshin baru-baru ini yang ternyata akan terjadi perang. Toya pun memintanya untuk menjelaskan lebih rinci lagi dan Tsubaki pun menceritakannya, di mana ke-8 raja di Isshin yaitu Oda, Hashiba, Chosokabe, Mori, Shimazu, Tokugawa, Uesugi, dan Date. Chosokabe itu telah kalah melawan sekutu Oda dan Hashiba. Kemudian wilayahnya itu diambil alih oleh mereka berdua. Namun karena Raja Feodal Oda yaitu Oda Nobunaga itu dibunuh, Raja Feodal Hashiba yaitu Hashiba Hideyoshi mengambil alih wilayah Oda, yang membuat Hashiba Hideyoshi ini menjadi pemegang kekuatan terbesar di Isshin sekarang. Karena kekuatannya itu, Tokugawa dan Date memutuskan untuk bekerja sama untuk melawan Hashiba. Dengar cerita Tsubaki itu, Toya pun merasa familiar. Lalu Toya bertanya apakah Raja Oda Nobunaga itu dibunuh oleh Akechi di tengah malam di kuil. Dengan heran, Tsubaki pun menjawab iya. Kemudian Tsubaki bertanya balik bagaimana Toya bisa tahu. Jawabannya tentu karena ini tuh terjadi juga di Jepang dulu. Walaupun di sini yang berbeda cuman kerjasama antara Tokugawa dan Date. Toya tidak memberitahukan ini ke Tsubaki. Toya cuma menjawab kalau dia itu cuma menebak saja. Lalu Toya bertanya mengenai perkembangan prajurit Hashiba saat ini. Tsubaki menjawab kalau untuk saat ini mereka itu sedang memerintah paksa Morin dan Shimazu. Yang dengan kata lain kekuatan mereka itu menjadi makin besar lagi. Menyisakan Tokugawa, Date, dan Uesugi yang belum mereka taklukkan. Dan mereka juga sedang membangun sebuah kapal perang yang menurut Tsubaki mereka itu sedang mempersiapkannya untuk menyerbu Euron. Mendengar itu sontak Toya pun terkejut. Sebab kejadian ini tuh sama persis seperti yang Jepang lakukan dulu, yang dikenal sebagai sebutan Bunroku Keicho Camping atau periode Jepang itu menginvasi Korea. Jadi Korea itu diganti dengan Euron lah gitulah. Karena Toya itu sadar Euron itu akan dalam bahaya, Toya pun sekarang bertanya mengenai keadaan Euron. Tsubaki pun menjawab kalau keadaan di sana itu masih tidak ada yang berubah dari sebelumnya. Beberapa bangsawan masih berselisih memperebutkan klaim sebagai anak haram raja supaya bisa menjadi raja selanjutnya. Benar-benar kondisinya buruk sekali lah. Jadi jika Euron itu sampai diserang oleh Hashiba dalam kondisi mereka yang saat ini, mungkin Hashiba tidak bisa menguasai seluruh Euron, tapi Hashiba mungkin bisa menaklukkan sebagiannya. Seperti di sejarah lah, sejarah dunia lamanya Toya. Sebenarnya Toya itu nggak peduli sih sama apa yang akan terjadi kepada Euron. Tapi ada beberapa alasan menurut perkiraan Toya kenapa Euron itu selama ini belum diinvasi oleh negara lain. Setelah Toya itu ngeriset gitu. Yang pertama tentu karena monster kristal. Beberapa negara khawatir tragedi monster kristal ini akan muncul lagi di Euron dan mereka tidak bisa menanganinya. Jadi daripada mengambil resiko yang besar dengan melawan segerombolan monster kristal, mereka lebih memilih untuk tidak menginflasi. Sedangkan kedua karena mereka itu tidak ada niat untuk menginvasi Euron. Seperti contohnya itu Hon, Zanousu, Hanok, dan Rodomea. Tapi karena pergerakan yang dibuat dari Isshin atau lebih tepatnya Hashiba ini, Toya takut Verzen dan Nokia yang masih abu-abu ini akan ikutan dan mulai melakukan pergerakan mereka ke Euron. Yang nantinya akan berujung ke pertempuran 3 negara dengan Euron yang menjadi medan perangnya. Di sini sebenarnya Toya itu sedikit penasaran gitu dengan bagaimana Isshin itu sebagai negara yang kecil melawan 2 negara besar itu. Lalu Toya bertanya mengenai pergerakan Verzen dan Nokia. Tsubaki menjawab kalau untuk saat ini mereka itu tidak melakukan pergerakan apapun ke Euron, terutama Verzen yang diapit oleh 2 negara besar. Menurut Tsubaki dengan kondisi seperti itu tidak mudah bagi mereka untuk melakukan pergerakan ke Euron. Karena Toya itu masih bingung dengan tujuan Raja Feodal Hashiba, Hashiba Hideyoshi, Toya pun bertanya mengenai karakteristik si Hideyoshi ini ke Tsubaki. Dan ternyata Tsubaki itu juga tidak terlalu tahu mengenai dia. Yang Tsubaki tahu itu si Hideyoshi ini awalnya itu bergabung ke Oda. Lalu secara mengejutkan dia itu menerima posisi sebagai feodal dari sang kaisar. Kemudian di saat Tsubaki itu mengira Hideyoshi dan Oda akan membentuk sebuah aliansi, namun mereka malah perang saudara gitu. Lalu menurut rumor yang Tsubaki dengar, Hideyoshi ini orangnya itu kecil,
memiliki wajah seperti monyet, dan membawa labu emas. Tapi tidak ada yang pernah melihat secara langsung wajahnya selain orang-orang Hashiba. Mendengar itu, Toya pun sedikit terkejut. Sebab Hideyoshi yang Toya tahu atau yang ada di dunia lamanya itu adalah orang yang terkenal dan tidak menyembunyikan identitasnya. Setelah Toya itu mendengar ceritanya lagi secara detail, disebutkan Hideyoshi ini bergerak seperti bayangannya Nobunaga, sama seperti Hideyoshi yang Toya kenal. Jadi selain menyembunyikan identitasnya, semuanya itu sama dengan Hideyoshi yang Toya kenal. Lalu Toya juga mencurigai kalau Hideyoshi di dunia baru ini adalah orang yang punya koneksi dengan kaisar. Sebab mustahil menurut Toya kalau dia itu bisa dengan mudah menjadi feodal. Kemudian yang terakhir, Toya itu bertanya mengenai Ieyasu. Subaki pun menjawab kalau Ieyasu sekarang itu sedang bekerja sama dengan Date. Dan sepinya Ieyasu juga sedang ingin melakukan bekerja sama juga ke Uesugi. Setelah itu Subaki juga memberitahu kalau Takeda yang sudah beraliansi dengan Uesugi, sekarang itu mereka itu sedang bersiap-siap untuk melawan Hashiba. Dengar itu, Toya bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan. Walaupun Toya itu sangat yakin kalau Ieyasu itu akan menyatukan Isshin, sama seperti di Jepang gitu. Toya pun memutuskan untuk melihat dan menunggu lagi. Toya juga menyuruh Subaki untuk memantau mereka lagi sampai Hashiba benar-benar menginflasi antara Euron atau Ieyasu. Subaki pun menuruti perintah Toya dan dia pun langsung pergi. Kucing yang dipakai Subaki berbicara pun juga ikutan menghilang menjadi uap. Lalu untuk berjaga-jaga karena Toya itu merasa ada yang mencurigakan, Toya pun berencana ingin pergi mengunjungi Ieyasu untuk berbincang-bincang gitu. Kemudian di keesokan harinya, Toya dan Naito saat ini sedang berada di alun-alun kota, memasang menara jam besar di tengah alun-alun. Toya mengambil referensi menara jam ini dari menara jam Big Ben di London. Tujuan Toya membuat menara jam ini supaya para warga itu bisa tahu secara detail tentang waktu. Karena di dunia baru ini cuma bangsawan saja yang memiliki jam. Awal mula alasan Toya memasang menara jam ini berawal dari Toya yang menemukan sebuah jam besar di gudang Babylon. Lalu Toya pun terpikir untuk membuat menara jam dengan jam besar itu dan memasangkannya di alun-alun. Yang tujuannya sudah dijelaskan tadi. Angka-angka di jam ini itu sudah ditambahkan dengan sihir cahaya yang membuat angkanya itu bisa bersinar di malam hari dengan warna fluoresensi. Walaupun angka-angka di jam itu ditulis menggunakan bahasa Porteno kuno. Tapi itu tidak jadi masalah karena angka-angkanya itu sama-sama ada 12. Dengan menara jam ini Toya berharap para warga itu bisa mengetahui waktu. Walaupun mereka itu harus melihatnya dari dekat. Karena lonceng menaranya ini tuh tidak bisa berbunyi setiap saat atau setiap jam. Namun meskipun warga tidak memanfaatkan menara ini untuk lihat waktu karena mereka itu males lah gitu mungkin, itu tetap tidak jadi masalah juga bagi Toya. Karena menara ini juga bisa jadi simbol gitu bagi kotanya ini. Seperti di London gitu. Lalu kemudian datanglah Alba dan Alma yang menyapa Toya. Hari ini Alba itu datang untuk mengirimkan material baja pesanan Toya, yang tentunya Toya gunakan untuk membuat Frimgear. Sedangkan Alma itu datang dalam rangka liburan sekolah. Dia meminta ke Alba itu untuk diajak ke sini untuk liburan gitulah. Selain mengirimkan material baja, Alba juga datang untuk membayarkan beberapa persen dari penjualan barang-barang yang Toya buat, seperti alat bisbol, begoma, sampai kendama, yang semuanya itu terbuat dari baja. Jadi selain Toya itu gunakan baja untuk membuat Frimgear, Toya juga menggunakan baja-baja itu untuk membuat barang-barang seperti ini agar bisa dijual lagi ke Alba. Lalu setelah Alba itu membayar beberapa persen penjualan barang-barang buatan Toya tadi, Alba di sini ingin memberikan info tentang permintaan Toya sebelumnya ke Alba, yang dimana demi bisa memancing dan mengetahui keberadaan si pencuri bagian-bagian Frimgear waktu itu, Toya meminta ke Alba untuk mengedarkan orichalcum, salah satu material untuk membuat Frimgear dengan jumlah yang besar. Karena Toya itu berpikir kalau hal pertama yang mereka lakukan pastinya itu adalah membongkar bagian-bagian Frimgear yang mereka curi itu untuk dipelajari, habis itu disalin. Dan untuk menyalinnya itu mereka itu butuh orichalcum. Jadi material orichalcum ini sangat penting bagi mereka untuk membuat salinan bagian Frimgear itu. Maka dari itu Toya itu membuat permintaan ini dengan tujuan untuk memancing mereka. Apalagi material seperti orichalcum itu adalah salah satu material langka yang sulit didapatkan. Jadi jika si pelaku ini tahu ada pedagang yang jual banyak orichalcum, mereka pastinya itu nggak akan ragu untuk membelinya. Dan tentunya orichalcum yang dijual di sini itu bukan orichalcum asli, cuman di luarnya saja gitu orichalcum. Sedangkan di dalamnya itu logam murahan yang Toya beratkan dengan gravitasi. Orichalcum imitasi gitulah. Kemudian untuk mempersempit kemungkinan, Toya dan Alba juga telah menyebarkan rumor untuk memancing si pencuri ini. Lalu Toya dan Alba juga sudah membuat sebuah alasan agar orichalcum ini cuma bisa dibeli dengan jumlah yang besar dan menaikkan harganya jadi lebih tinggi daripada di pasaran.
Jadi jika ada seorang pembeli yang membeli orichalcum ini dengan jumlah yang besar, walaupun harganya itu lebih mahal daripada yang harga pasaran, maka orang itu kemungkinan besar adalah si pencuri. Karena ya mana ada gitu kan orang yang mau beli barang yang lebih mahal dari harga pasaran gitu. Dan di sini Alba itu memberitahu Toya kalau perangkap yang Toya rencanakan itu tuh berhasil dimakan oleh seseorang, dan lokasi yang beli itu ada di Verzen. Pihak pembeli itu menyebutkan mereka itu dari Lau Workshop. Namun setelah Alba memeriksanya, ternyata Lau Workshop ini nggak ada namanya workshop Lau gitu. Jadi bisa dibilang Lau Workshop ini cuman kamuflase gitu. Dan di sini Alba ini ingin kayak menyelidiki lebih lanjut lagi, tapi karena di versi itu nggak ada guild pedagang, sebab semuanya itu dikelola oleh majelis perdagangan dan industri yang mistis, Alba tidak bisa memeriksanya lebih lanjut lagi si pembeli ini. Menurut info yang saya tahu, di Verzen itu semua pengguna sihir, pekerja tangan, dan pedagang Verzen itu semuanya itu dikelola oleh satu guild yang sangat hebat. Dan mungkin guildnya itu yang ini nih, majelis perdagangan dan industri yang mistis. Dan gak sepi guild pedagang, guild ini tuh hanya mengabdi ke Verzen saja. Jadi wajar bagi Alba itu tidak bisa ikut campur untuk mencari informasi tentang si pembeli ini. Karena pelakunya ini masih belum diketahui, cuman baru tahu lokasinya saja. Jadi ada kemungkinan besar kalau pimpinan kerajaan Verzen lah yang jadi pelakunya, atau sebuah organisasi yang ada di Verzen. Ini sangat mengganggu sekali bagi Toya. Apalagi Verzen ini adalah negara yang menerima pengungsi Euron. Jadi kemungkinannya itu makin tinggi lah. Karena kan ya tahu sendiri Euron kan gak suka sama Toya. Kemudian Alba pun ngasih tahu ke Toya kalau Verzen ini juga adalah negara yang terkenal sekali dengan artefak dan pembelajaran sihirnya. Sampai-sampai di dunia bagian barat itu dinamakan sihir Verzen dan pedang Ristia. Mendengar itu, Toya pun jadi teringat dengan sihir pengguna visual yang digunakan si pencuri. Toya bertanya apakah itu juga termasuk dari teknologi Verzen. Di sini Toya masih tidak mau berprasangka buruk ke Verzen. Akan tapi Toya sangat yakin kalau dalangnya atau si pencuri ini ada di Verzen. Karena hal itu Toya pun meminta Alba untuk memantau mereka lagi. Jika mereka melakukan pergerakan aneh, Toya minta ke Alba untuk memberitahu ke Toya. Dan Toya akan mengutarakan rasa terima kasihnya ke Alba nanti. Mungkin maksudnya Toya di sini tuh kayak ngasih barang baru gitulah biar Alba bisa jual lagi gitu. Awalnya Alba itu nolak gitu karena dia sudah dapat keuntungan besar dari rencananya tadi itu. Jadi kalau misalnya Alba minta lagi, takutnya Alba itu kena azab layaknya di sinetron. Tapi pikirannya pun langsung berubah setelah Toya itu memperkenalkan termos gitu ke Alba. Toya menjelaskan kegunaan termos yang baru saja Toya ambil di storage-nya. Toya juga bahkan sampai menjelaskan strukturnya sambil menggambarin di tanah. Lalu tanpa Toya sadar, Naito pun juga ikutan mendengarkan penjelasan tentang termos ini dan juga merasa tertarik gitu. Cuman Alma saja memasang ekspresi bosan. Karena kasihan, Toya pun mengirimnya ke tempatnya Yumina menggunakan gate. Setelah itu Toya memberikan beberapa termos dengan ukuran yang berbeda-beda ke Alba sebagai contoh. Dan satu termos lagi yang sudah kebelah gitu agar Alba itu bisa memahami strukturnya. Lalu Naito juga minta satu termos juga ke Toya dan Toya memberikannya. Kemudian Toya pun teringat kalau Naito tuh sangat ingin sekali memiliki botol air yang bisa menjaga suhu seperti termos ini. Karena pekerjaan Naito itu kebanyakan di luar. Jadi termos ini sangat membantu dia kalau dia tuh pingin minum minuman yang hangat-hangat atau yang dingin-dingin gitu saat bekerja di luar. Mengingat ini Toya pun merasa menyesal gitu karena tidak menyadarinya lebih awal. Lalu setelah Toya memberikan termos ke Alba dan Naito, kemudian mengirim material baja dari Alba ke bengkel Babylon menggunakan gate, Toya pun berpamitan ke mereka berdua. Setelah berpisah dengan Toya, Alba langsung pergi ke tokonya yang ada di Brunhild. Sedangkan Naito melanjutkan pekerjaannya. Di sini di saat Toya itu hendak kembali ke istananya menggunakan gate, tiba-tiba Toya itu melihat beberapa orang yang Toya kenal. Dan orang-orang itu ternyata adalah 4 bocah yang Toya pernah selamatkan dari pedagang budak. Mereka itu adalah Rob, Fran, Klaus, Ion, dan satu tikus salju monster summoner Toya yang Toya berikan kepada mereka. Toya pun menyapa mereka berempat dan menanyakan kabar mereka. Rob yang terkejut pun langsung menjatuhkan tombaknya karena kaget gitu disapa sama Toya. Sedangkan 3 teman lainnya itu langsung bengong gitu. Satu-satunya yang gak terkejut cuma si tikus salju itu saja, yang saat ini tuh berada di atas kepalanya Ion. Kemudian Toya bertanya mengenai kinerja tikus salju yang Toya berikan itu. Apakah berguna dia? Ion pun menjawab iya. Dia menjelaskan kalau si tikus salju ini yang mereka beri nama Snow itu tuh sudah membantu mereka merasakan keberadaan monster sihir. Jadi mereka itu bisa terhindar dengan monster sihir, sergapan monster sihir, dan memberitahu mereka jika ada perangkap gitu.
Dengar itu Toya pun memuji Snow. Dan Snow langsung berdiri di atas kepala Ion, kemudian menggesek-gesek bulunya gitu, seakan-akan dia itu malu. Toya pun sangat terkejut melihat tingkah lakunya Snow ini. Lalu kemudian dengan sangat gembira, Fran memberitahu Toya kalau mereka itu telah naik rank dari hitam ke ungu karena penemuan mereka kemarin. Dan semua itu berkat Snow yang berhasil menemukan jalan rahasia, yang ujungnya itu terdapat pedang tua yang terbuat dari Mithril. Fran pun menunjukkan pedang itu ke Toya. Lalu setelah Toya melihatnya, Toya bertanya apakah yang akan mereka lakukan ke pedang itu. Fran menjawab kalau mereka sudah sepakat untuk menjadikannya sebagai perlengkapan senjata mereka. Mendengar itu, Toya pun menyarankan mereka untuk menjualnya dan membeli perlengkapan baru untuk semuanya menggunakan uang hasil penjualan pedang itu. Mereka berempat pun langsung kebingungan gitu, terutama si Fran sendiri. Tentu Toya memiliki alasan gitu untuk menyuruh mereka menjual pedang Mithril itu. Alasannya ya tentu untuk keselamatan mereka sendiri, karena ya walaupun rank mereka itu sudah naik ke ungu, mereka itu masih tetap dikategorikan sebagai adventure pemula. Jika ada adventure jahat yang melihat mereka membawa pedang Mithril, maka kemungkinan besar mereka itu pasti akan kena kasus lagi. Beda halnya kalau mereka itu memang kuat, jadi ya terserah mereka. Tapi kan mereka ini ya lemah lah. Di sini Fran menolak gitu pertamanya, karena dia itu menyukai pedang Mithril ini. Kemudian Toya pun menjelaskan kekhawatirannya tadi. Dan setelah Klaus ikutan membujuk Fran pun dan terpaksa mengikuti saran Toya untuk menjual pedang Mithril itu. Mungkin karena kasihan gitu dan sekalian untuk merayakan kenaikan rank mereka. Toya bilang ke mereka kalau Toya yang akan membeli pedang itu dengan harga yang lebih tinggi daripada pasaran. Tapi setelah Toya itu berpikir lagi apakah baik-baik saja memberikan 20 koin emas ke mereka. Toya pun memberikan pilihan kedua, yaitu Toya akan membuatkan perlengkapan khusus untuk mereka. Jadi mereka itu bisa memilih antara 20 koin emas atau perlengkapan khusus buatan Toya. Tentu dengan sangat gembira mereka itu memilih untuk dibuatkan perlengkapan oleh Toya. Melihat mereka kegirangan itu, di sini Toya itu tiba-tiba merasa sangat bersalah gitu. Karena Toya itu merasa kalau dia itu seolah-olah sedang merampas pedang Mithril dari bocah. Oleh karena itu Toya berniat membuatkan perlengkapan untuk mereka yang senilai dengan 20 koin emas. Singkat cerita, Toya dan keempat bocah itu pun pergi ke Silvermoon. Kemudian Toya meminjam lahan belakang Silvermoon untuk membuat perlengkapan keempat bocah itu menggunakan bonding. Toya membuat armor dan tombak untuk Rob, armor ringan dan pedang untuk Fran, armor kulit dan panah untuk Klaus, lalu tongkat dan jubah untuk Ion. Untuk perlengkapan Rob dan Fran, armor mereka itu dibuat menggunakan material baja yang Toya kasih sihir graffiti untuk mengurangi beratnya. Dan dibuat terlihat seperti armor biasa pada umumnya untuk kamuflase. Lalu untuk senjata mereka, Toya itu melapisinya dengan material monster kristal supaya kemampuan memotong mereka itu bisa jadi lebih tinggi. Kemudian untuk perlengkapan Klaus, armor kulitnya itu dibuat menggunakan sisik naga yang dimasukkan di antara permukaan dan bagian dalam armor, agar dari segi penampilan itu tidak jauh berbeda dengan armor kulit biasa, tentu untuk kamuflase. Lalu anak panahnya itu Toya berikan sihir Axel supaya jadi lebih kuat, dan tali panahnya itu terbuat dari material monster kristal. Kemudian yang terakhir untuk perlengkapan Ion, jubahnya itu dibuat menggunakan material monster kristal yang Toya tenun sendiri. Lalu untuk tongkatnya, Toya memberikan batu sihir merah dan kuning yang membuat tongkat itu beratribut api dan cahaya. Dan dengan batu sihir itu, tongkat ini bisa meningkatkan kekuatan penggunanya walaupun hanya menggunakan sedikit sihir saja. Kemudian Toya mewarnai tongkatnya dengan warna merah dan kuning untuk menutupi kristal sihirnya. Tentu dengan tujuan untuk kamuflase. Ya karena kan mereka ini bocah, jadi tentu Toya itu membuatnya itu biar kelihatan biasa aja gitu. Awalnya mereka itu kecewa gitu karena ya perlengkapan mereka itu dibuat B aja gitu. Namun setelah Toya menjelaskan kemampuan dari setiap perlengkapannya itu, mereka pun langsung terkejut dan langsung mengetesnya. Kemudian mereka pun mengucapkan terima kasih kepada Toya. Dan Toya pun memperingati mereka untuk tidak pernah memberitahukan tentang perlengkapan ini yang Toya buat ini ke adventurer lainnya, karena takut dicuri nanti. Dan semisalkan kalau mereka itu mau menjualnya, Toya menyarankan untuk menjualnya ke toko atau perusahaannya Alba. Karena ya Alba sudah dipercaya sama Toya. Setelah mengatakan itu, lonceng dari menara jam pun berbunyi, yang menandakan kalau sekarang itu sudah hampir tengah hari. Toya memberikan Mika daging dan memintanya untuk memasaknya dan memberikan ke keempat bocah tadi itu untuk perayaan gitulah. Setelah itu Toya pun meninggalkan mereka dan balik lagi ke istana. Dan sayang sekali untuk video kali ini gue akhiri terlebih dahulu. Terima kasih karena telah menonton video ini. Jika ada salah kata bisa dibenarkan aja di kolom komentar seperti biasa. Lalu jangan lupa subnya. Oke, see you next video and sayonara. Adios. Bye. Bye.
Bye! Hasta la vista, everybody!